Ya, saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saya akan fokus kepada family, yaitu teladan sebagai orang tua. Ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa orang tua ini walaupun tidak bicara tetapi diteladani oleh anak-anak. Dari perbuatan, dari sikap, dari keputusan orang tua itu dilihat oleh anak-anak. Nah, ada buku yang berjudul You and Your Family, ditulis oleh Tim LaHaye, memberikan diagram silsilah dua orang. Ini sudah lama, di abad 18. Yang pertama nama orang tua Max Jukes, dan yang kedua nama orang tua bernama Jonathan Edwards. Nah, Max Jukes ini orang yang pekerjaannya buruk. Dia punya anak-anak, dilihat orang tua pekerjaannya buruk, penyelundup alkohol, orang tua yang gak bermoral, yang tidak beribadah, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara Jonathan Edwards ini juga punya anak-anak. Dia seorang penginjil, seorang pengkhotbah kebangunan rohani. Nah, Jonathan Edwards ini kemudian punya istri yang mempunyai iman dan membawa anak-anak mereka ini beribadah pada Tuhan. Melalui silsilah kedua orang tersebut ditemukan bahwa Max Jukes itu punya keturunan. Silsilahnya itu sampai 1026. Ditelusuri. Dari 1226 itu 300 keturunannya mati muda, 100 ada di penjara, 190 jadi pelacur, 100 peminum berat. Jadi ini keturunan buruk sekali dari orang tua. Tetapi Jonathan Edwards ini keturunannya juga diteliti. Ada 729 dari orang tua yang baik, 300 orang jadi pengkhotbah, 65 orang profesor di university, 13 orang penulis, 3 orang pejabat pemerintah, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Nah, saudara-saudara, dari 2 orang ini kita bisa melihat bahwa kebiasaan, keputusan, dan nilai-nilai rohani dari orang tua itu sangat mempengaruhi kehidupan keturunannya, mempengaruhi anak-anak dan generasi selanjutnya. Dari sini, tidakkah kita memikirkan bagaimana anak-anak dan generasi kita berikutnya? Memang hidup itu pilihan. Saya sendiri memilih untuk anak-anak saya, keturunan saya adalah orang-orang yang takut Tuhan. Saya baru dari Singapura, karena sudah lama tidak pernah ketemu anak perempuan dan cucu-cucu, mungkin sudah hampir 3 tahun tidak pernah ketemu mereka. Dan kemudian selama 3 hari saja saya di sana itu, saya sendiri kan tidak suka jalan di mall gitu, itu tidak, sama sekali tidak suka gitu. Sehingga waktu saya pakai untuk bermain sama cucu-cucu. Kebetulan kalau mereka pulang dari sekolah, mereka berangkat jam 7 sampai jam 4. Nah, setelah itu main. Dan juga mereka merasa dekat dengan saya. Bahkan saya tidur sama mereka bertiga. Tapi beda antara saya dulu punya anak, saya didik dengan disiplin keras,
kasih tinggi, disiplin tinggi. Sekarang saya punya cucu-cucu 3 ini yang sudah 3 tahun tidak ketemu. Aduh, saya jadi pusing, saudara-saudara. Pusing, sungguhan pusing. Katanya Bu Hana kan berangkat duluan. Ketemu cucu-cucu ini dari apa ya dia? Dari migren, sembuh migrennya jadi migren lagi, saudara-saudara. Ya, pertama migren, ketemu mereka migren toh, sudah terbiasa sembuh, lalu migren lagi, ganti saya yang muncul. Saya tidur dengan mereka, ya saya ajari mereka bisa main musik, di kamar mereka ada alat musik. Umur berapa sih itu cucuku itu? 8, Pirama? 9, 8, 5, 6 bulan. Oh ya, okay. Saya terima jadi aja, saudara. Nah, yang cowok-cowok itu tidur sama saya gitu. Ya, sebelum tidur nyanyi-nyanyi dulu, mau tidur doa. Tapi setelah doa masih ribut saja. Sudah opa kalau ribut terus kayak gini, balik tidur hotel aja ya. Baru diem sebentar, rame lagi, sawat-sawatan bantal. Aduh, mau tak kerasi. 3 tahun cuma sekali, nanti ketemu muncul aku opa jahat. Ya sudah, saya ngalah aja. Tapi kan di kamarnya itu ada dimonitor sama mamanya toh. Kemudian ngelihat sampai jam 10 lebih itu nggak tidur-tidur, baru suara mamanya keluar dari monitor itu, suruh tidur, dihitungin 1, 2, langsung sirep semua. Suaranya mamanya sakti itu. Karena mamanya sama papanya lagi di luar rumah, lagi dinner, ada acara apa gitu. Ya saudara-saudara, tapi diajari untuk berdoa mau tidur. Karena apa? Saya kepengen keturunan saya ini takut Tuhan, taat orang tua, dan rukun. Nah, rukunnya ini saya nggak bisa bikin mereka rukun, tapi mboknya bisa. Mboknya ini galak, bukan karena sionya macan, tetapi ngelihat didikan saya toh, saudara. Oh, mesti disiplin tinggi, kasih tinggi. Saya sudah kepengen aja tak kerasi. Sakno wis. Jadi kalau cucu itu dipelihara opa atau oma, biasanya cuma kasih tok. Padahal anak itu mesti perlu disiplin. Oke. Nah, saudara-saudara, tapi bersyukur saya. Sekarang cucu saya 3 di Singapura, 4 di Singapura, 2 di Lampung, 2 ada di Indonesia. Di Indonesia, di Surabaya. Ya, puji Tuhan. Dan ya, selama 3 hari di Singapura itu melihat bagaimana keberadaan mereka, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberkati anak saya perempuan, suaminya tambah diberkati. Pertama bisa menaklukkan Jakarta, sekarang bisa menaklukkan Singapura. Wah, itu menurut buat saya itu bersyukur, sangat bersyukur sekali. Ya, saudara, semua kemurahan Tuhan. Nah, orang tua kepengen semua keturunannya semacam itu. Bahkan Bu Hana berkata, ini yang paling kecil ini banyak omongnya, cocok ini jadi pendeta itu. Mamanya bilang amin. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita lihat di Bible. Di Bible ada orang tua yang mungkin tidak sadar bahwa perilaku keputusannya itu memberi pengaruh buruk pada anaknya. Sehingga orang tua sembarangan. Sejauh ini, saudara, saya melihat orang tua anak saya ini kepada cucu saya, okay. Mereka
diomong orang tuanya nurut. Tetapi ada orang tua yang memberi contoh yang tidak baik di Bible. Saya ingin sampaikan 3 hal tentang orang tua. 2 baik, yang terakhir yang 2 buruk, yang terakhir yang baik ya. Yang pertama adalah orang tua kepahitan. Orang tua kepahitan bernama Hagar. Ini wanita yang sakit hati terhadap Sarah. Dan Hagar punya anak bernama Ismail, memasukkan kebenciannya kepada Hagar dalam Ismail. Seorang ibu memberi input pada anak kepahitan dan tidak dikehendaki, tidak diharapkan. Kamu itu anak yang tidak dikehendaki. Kamu itu anak yang tidak diharapkan. Ibu ini memberi kepahitan itu kepada anak, sehingga anak ini tumbuh menjadi anak yang kepahitan. Bayangkan seorang anak umur 13 tahun mengolok-olok bayi anaknya Sarah. Dan ketika Sarah melihat bayinya diolok-olok oleh anak Hagar, diberi input kebencian, outputnya kepahitan. Keluarlah kata-kata yang tidak baik kepada anak Sarah ini. Saudara-saudara, orang tua tentu ada konflik lah dalam hidup ini. Tetapi jangan menebar kebencian, kepahitan, iri hatimu bahwa engkau mengalami ketidakadilan, lalu kau taburkan kepada anak. Anak ini tidak bersalah. Anak yang seharusnya bisa bertumbuh dengan baik, justru karena pengaruh orang tua, dia ini merasa, karena orang tuanya kan merasa tertolak, kepahitan. Anak ini diberi input itu menjadi anak yang tertolak. Aku anak yang tidak dikehendaki. Akhirnya dia muncul menjadi anak yang kepahitan. Anak yang kepahitan itu banyak bicara buruk tentang orang di sekitarnya. Itu Hagar. Gimana saudara sekarang? Apakah saudara orang tua kepahitan? Apalagi kalau suami istri bertengkar. Papamu itu jelek, papamu itu jelek, kamu gak dikasih papamu, dan lain sebagainya. Tidak bisa begitu. Itu pengaruhnya besar sekali. Yang kedua, tadi orang tua kepahitan, orang tua pilih kasih. Bible menyebutkan ada seorang yang bernama Ishak. Ayah ini mengasihi Esau. Sementara istri Ishak, Ribkah, mengasihi Yakub. Jadi Esau dan Yakub. Yang Esau kesayangan bapak, yang Yakub kesayangan ibu. Punya anak kesayangan masing-masing. Ayolah saudara, berhentilah. Saya berkata kepada Sandra, nih anakmu yang nomor 2 itu kurang sentuhan loh nih. Laki, perempuan. Saya bilang, anakmu yang nomor 2 ini kurang sentuhan. Oh iya Pak, Sandra perhatikan. Jadi memang 4 ini kecil semua saudara. Orang luar melihatnya, sebagai orang tua melihatnya anak yang dalam kasih atau anak yang kurang kasih, itu kelihatan saudara. Nah, Sandra saya ajari tidak ada anak emas. Hati-hati nanti anak perempuan ini. Jangan sampai anak ini menjadi anak yang diemaskan. Mesti rata kasihnya. Seperti papa, mama terhadap kamu. Kan kamu tidak dibedakan, tidak diemaskan daripada Koko sama adikmu toh.
rata, saudara. Jadi dia tahu bahwa dia bukan anak emasnya papa, tetapi rata gitu. Nah, ini ada anak emas pilih kasih. Nah, pilih kasih itu menimbulkan iri hati. Akhirnya anak-anak ini, Yakub kesayangan ibu menipu Esau kesayangan ayah. Dan kemudian Ribkah yang ibunya Yakub ini membantu anak kesayangannya merebut berkat Esau kesayangan ayahnya, sehingga Esau marah dan hendak membunuh Yakub adiknya sendiri. Input iri hati, outputnya pembunuhan, kebencian, sakit hati. Enggak mudah sebagai orang tua. Saya sudah menjalani generasi 1. Aman masih generasi 1. Sampai mereka punya pasangan-pasangan. Sampai kemudian generasi yang berikutnya, generasi yang ketiga. Saya generasi pertama, kedua, ketiga. Nah, saudara-saudara, himbauan untuk orang tua, jangan punya anak emas. Orang tua jangan membuat anak-anakmu itu sendiri saling membenci satu sama lain. Coba sih dicek sih, ada enggak ya anak emasmu? Kalau cuma 1 ya apa boleh buat. Kalau cuma punya 1, tetapi 1 pun itu juga mesti dibawa untuk takut Tuhan, taat orang tua. Kalau Sandra itu anaknya nangis gitu, dia teriak langsung diem. Itu bagus lah, saudara. Saya tanya tuh sama Sandra, nih kamu bisa mengendalikan mereka semua? Bisa, Pak. Tapi kalau ada hal-hal khusus gak bisa, ya papanya yang turun tangan. Tapi overall bisa mengendalikan. Mereka ngomong cas Yesus bahasa Inggris yang aku dewek ya gak mudeng. Tapi mirip sama saya. Anak-anak saya itu Bu Hana yang handle. Tapi kalau Bu Hana sudah nggak ngatasi, saya yang turun tangan. Selesai gitu. Sampai kadang-kadang Bu Hana ngelombok, sampai kadang-kadang Bu Hana banting HP-nya anak. Sudah Pak, nggak bisa Pak, nggak bisa ini. Tak panggil, siapa itu tak panggil, masuk ke kamar. Saya nggak bentak, nggak apa, tak omongi aja. Ini. Keluar kamar, jadi selesai. Bu Hana tanya, kamu apakan? Ya diomongi aja. Karena memang kadang peran orang tua itu walaupun nggak banyak omong, begitu omong langsung selesai. Nah ini memang duet antara papa mama ini mesti kompak gitu. Nah kalau papa mamanya, ini anakku ojo otek-otek yo, kamu ngotek ini ngotek motoku. Waduh ojo saudara-saudara, tidak bisa begitu. Nah mungkin ada dari antara saudara yang berkata, semua sudah terlanjur terjadi, bagaimana ini? Aku sudah salah. Tidak apa-apa saudara, tapi jangan diteruskan lagi. Stop. Walaupun sudah terlanjur, setelah ini kabar baiknya masih ada Tuhan Yesus. Tidak ada kata terlambat untuk Tuhan menolong saudara dan saya. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Waktu saya tidur sama anak-anak, cucu-cucu, lalu di video sama Bu Hana, ada videonya mah. Boleh dilihatkan kayak apa sih modelnya. Shalom, sudah yang dikasih Tuhan, saya sekarang Pastor Yusak Diswantoro di Singapura bersama dengan Aaron, Maxon, and Ryan. Tidur bersama para cucu, dan mereka ini cucu-cucu yang sangat baik sekali. Dan ini pengalaman pertama saya untuk tidur bersama cucu-cucu.
dan sangat menyenangkan. Ini anak-anak anugerah Tuhan dan mereka pintar bahasa Inggris dan saya kalah bahasa Inggrisnya. Jadi mereka bicara apa saya tidak tahu apa-apa. Iya, baik. Saya menyapa saudara sebelum saudara tidur. Saya mengingatkan untuk mengikuti 7 menit jelang tidur dan saudara bisa ikut memuji, ikut mendengar firman dan didoakan. Dan sekarang saya juga akan mendoakan mereka. Yuk, let's pray together. Oke? Yuk. Dear God, please make us coronavirus gone. Dear God, make our today. Make our family healthy. Make bless Ryan, Aaron, bless Opa, bless the whole people. Bless the COVID-19, make everybody better. For we can respect and ask. Oh, cuma itu saja ya. Oke, ya sudah. Yang pertama itu Opa itu famous gitu. Pak tanya tuh, kok tahu kalau Opa famous? Iya, di YouTube ada terus Opa gitu. Terus dia minta di video itu supaya dia ikut famous. Itu yang pertama, saudara-saudara. Jadi lain-lain ciri-cirinya mereka nih. Oke. Dan itu nyanyi-nyanyi, lalu doa, lalu lampu sudah dimatikan. Tapi ya situ masih ngomong terus, nunggu mamanya hitung 1, 2 baru diam. Oke. Nah, saudara-saudara, tidak ada kata terlambat. Yesus sanggup untuk menyembuhkan, memulihkan keluargamu. Anak-anak, orang tua, suami istri yang terluka sanggup dipulihkannya. Jesus heals and restores your family. Ya, saya sendiri, generasi di atas saya kan tidak ada yang hamba Tuhan. Masih ada Yesus. Untungnya saya ketemu sama Tuhan Yesus. Saya ketemu Tuhan Yesus, menjadi generasi pertama yang kenal Tuhan. Lalu ajak papa mama kenal Yesus. Lalu bawa adik-adik, kakak-kakak kenal Yesus. Lalu sekarang saudara, generasi ayah saya, papa mama sudah meninggal toh. Lalu generasi anaknya semuanya melayani Tuhan Yesus loh. Dari 4 yang full timer 3. Yang 1 enggak. Tapi 1 ini gembala juga. Walaupun tidak ada di generasi atasnya. Generasi atasnya menyembah orang mati, Gunung Kawi, kuburan, kasih makan di Gunung Kawi, bla 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 bla. Tetapi begitu ada Yesus, masih puji Tuhan. Tapi jangan saudara berkata begini, tenang saja, kita orang tua seenaknya, nanti anak kita akan kenal-kenal Yesus sendiri kayak Pastor Yusak. Itu namanya tidak bertanggung jawab, saudara. Mulai saudara, mulai kita. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan anak kita. Tapi kita yang menjadi orang tua itu. Ketika saudara sudah terlanjur buruk, Jesus heals and restore your family. Menyembuhkan, memulihkan keluarga-keluarga menjadi sehat, pulih, kuat, dan bahagia dalam nama Yesus. Semua yang ikut ibadah ini dalam nama Yesus, keluargamu keluarga sukses, keluargamu keluarga bahagia, keluargamu keluarga yang sehat dipulihkan Tuhan. Ayo kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan, katakan amin. Tidak mudah, saya katakan tidak mudah. Tapi enggak ada yang mustahil bagi Tuhan menyertai kita. Belum punya pasangan, cari pasangan untuk anak-anak kita tidak mudah. Tapi puji Tuhan saya punya menantu-menantu baik semuanya. Saya bisa jalan di Singapura dengan menantu saya berdua saja.
Dia setir mobil, saya di sebelahnya. Dri, jangan kenceng-kenceng, Dri, jangan kenceng. Oh, papa takut, Dri. Jadi bisa akur sama menantu. Memang saudara, kalau saudara sekarang punya mertua yang tidak baik, tidak akur dengan mertuamu, itu pelajaran supaya nanti kalau saudara jadi mertua, ojo ngono. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono gitu. Jadi semua yang terjadi pada kita, yang buruk kita pelajari. Engko kalau aku dadi mertua, aku gak gelem dadi mertua koyo ngene. Dan saya praktekkan saudara, sesama besan juga berbaik-baik, dengan menantu berbaik-baik. Oke. Nah, saya melihat di gereja YS ini banyak orang tua yang setia beribadah, cinta Tuhan, hormat Yahweh, menjadi pelaku firman yang baik. Dan saya mengapresiasi orang tua yang seperti itu. Dan saya amati anak-anak akan menjadi baik-baik, diberkati dan berprestasi. Tidak salah apa yang Bible katakan di Mazmur 112 ayat 1. Yuk kita baca bersama-sama ayat tersebut. Ayat ini sudah sering dibaca dan sudah hafal. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang hormat akan Yahweh, yang sangat menyukai perintah-perintahnya. Terus, keturunannya akan berkasa di bumi. Generasi orang-orang benar akan diberkati. Kemakmuran dan kekayaan ada di dalam rumahnya, dan kebenarannya tetap selamanya. Keturunannya perkasa. Siapa yang tidak mau? Katakan amin. Keturunannya perkasa, keturunannya diberkati, kemakmuran, kekayaan, kebenaran tetap selama-lamanya. Katakan amin. Nah, sebagai orang tua kita telah menjadi teladan untuk beribadah dengan baik buat anak-anak. Tapi kalau di masa pandemi semacam ini, saudara ngomong sesuatu, papa mama gak ibadah ya, percuma ke gereja. Begini. Anak itu loh gak usah kau ajari, dengar. Nanti mereka gede, mereka akan ngomong sama anaknya, percuma ibadah. Rugi saudara. Saudara itu loh doa, baca Bible. Anak-anak saudara gak usah kau ajari, melihat. Nanti itu loh mereka akan ngikuti. Sebagai orang tua, biarlah kita menjadi teladan dalam ibadah. Nah, apakah saudara sudah membawa anak-anak saudara beribadah kepada Yesus? Memang saudara perhatikan, sejak di zaman Musa, Fir'aun itu menghalangi untuk anak-anak orang Israel beribadah pada Tuhan. Keluaran pasal 10 ayat 8-11. Kalau saudara membacanya, Fir'aun itu hanya mengizinkan laki-laki saja beribadah. Anak-anak gak boleh. Mengapa dihalangi? Ternyata ada rahasia kebenaran di balik anak yang beribadah. Saudara-saudara, roh Fir'aun itu sampai sekarang masih bergentayangan di kekristenan. Anak-anak gak usah deh, kita orang tua aja, anak-anak biar sama babysitter di rumah saja. Apalagi di YHS, anak-anak kalau cerik-cerik itu pendetanya ngamuk. Enggak kok, sekarang aku gak ngamuk saudara. Kan ada kids toh, di YHS kids toh, dibawa aja. Cuma kalau ada cerik-cerik ya aku menang. Habis gitu kan dibantu diaken, lalu dibawa turun, lalu kita mulai lagi. Ya, saudara saya sendiri memilih ibadah itu gaya pasar atau anggun.
pasaran atau anggun. Saya pilih ibadah yang anggun. Nah, kalau ada anak kecil, ya dibawa di belakang itu ada ruang kaca, di bawah ada kids, di semua gereja YHS ada. Yuk kita baca, roh Fir'aun itu menghalangi untuk anak-anak saudara beribadah. Yang saya maksud anak itu bukan anak kecil saja loh. Teen saudara, youth saudara. Berapa banyak saudara yang tidak ngeh anak-anak remajanya enggak ibadah itu loh saudara, enggak merasa berkepentingan. Sungguh ae wis gede-gede enggak sadar-sadar dewek. Enggak bisa begitu loh. Serius tidak bisa begitu. Anak-anak saya bertumbuh seperti sekarang ini saudara. Dari kecil itu mereka sudah diajar. Dan kemudian mereka punya anak-anak, mereka ngajar anak-anaknya. Kan keren. Saya sendiri sudah tidak bisa ngatasi cucu, tapi orang tuanya ngajari anak untuk nyanyi, untuk berdoa mau tidur, untuk main musik. Tanpa saya langsung menangani mereka. Sebab itu roh Fir'aun tolak dalam nama Yesus setelah ibadah ini. Setuju katakan amin. Markus 10 ayat 13 dikatakan begini, banyak orang membawa anak-anak kecil kepadanya supaya dia menjamah mereka, tetapi para murid memarahi mereka. Ini para murid ini kena roh Fir'aun ini. Apakah orang tua ada yang kena roh Fir'aun? Pemudamu enggak kau bawa untuk ibadah, remajamu enggak kau bawa. Ayat 13 banyak ayat 14, ketika Yesus melihatnya, dia marah dan berkata, biarkanlah anak-anak kecil itu datang kepadaku dan janganlah melarang mereka. Siapa yang melarang? Roh Fir'aun. Karena kerajaan Elohim adalah untuk orang-orang yang seperti ini. Di Bible itu jarang dicatat Yesus itu marah. Paling sekali, 2 kali. Tetapi ketika anak dilarang untuk datang kepada dia, dia marah. Di Markus 10 ayat 15 dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menerima kerajaan Elohim seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ayat 16, sambil memeluk mereka, dia menumpangkan tangan atasnya dan memberkatinya. Yesus memberi pelukan, penumpangan tangan, dan memberkati mereka. Coba ayatnya tadi sambil memeluk, menumpangkan tangan, memberkati. Ayo, siapa yang gak mau? Pemudamu itu loh saudara, remajamu itu loh, anak-anak kecilmu itu loh. Memang agak susah kalau saudara sudah punya anak muda. Untuk ngiring ke gereja agak susah. Karena itu dari kecil saja sudah mulai start. Kalau yang besar, kau tidak bisa dengan kata-kata, kau tidak bisa dengan perintah, ya tiap malam doakan saja, tumpangi tangan dalam nama Yesus, kau milik Tuhan. Aku terlambat sebagai orang tua membawamu ke Tuhan dalam nama Yesus, kau milik Tuhan. Yesus memberi pelukan, penumpangan tangan, berkat. Saya ingin setelah khotbah ini di YHS ini, setelah selesai pandemi ini toh, sebulan sekali ada anak-anak sebelum mereka masuk ke kids, didoakan sebulan sekali. Bawalah anak-anakmu saudara, anak kecilkah, remajakah, orang mudakah, bawalah untuk didoakan. Supaya ayat tadi itu tergenapi. Ayat berapa tadi? Tolong supaya orang tua mencatat, Markus 10 ayat 16. Jadi dalam nama Yesus. Haleluya. Kita lihat saudara, peristiwa Daud yang membawa anaknya beribadah pada Tuhan. Ini Daud ini sebagai orang tua. Siapa yang tidak tahu Daud? Semuanya tahu toh. Nah, Daud ini adalah pribadi yang dikenan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada atasnya. Perlindungan Tuhan selalu nyata atasnya. Kemenangan
dari Tuhan ada atasnya. Berkat kelimpahan ada atas seorang ayah ini. Kita tahu bahwa Daud seorang ayah yang mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, suka memuji-muji Tuhan, disertai Tuhan. Tetapi Daud seorang ayah tidak hanya menikmati Tuhan sendiri, dia mengingatkan anaknya untuk beribadah pada Tuhan. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Ini ucapannya. Dan engkau anakku, engkau Salomo anakku, kenalah Elohim ayahmu, beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan jiwa. Ajaran Tuhan kepada Daud, kepada anak Daud. 1 Raja-Raja 3 ayat 3, apa yang terjadi? Salomo mengasihi Yahweh dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya. Keren toh? Berarti ini ada komunikasi nih. Saya bincang-bincang dengan Gary. Waktu Pak Pariaji mati, katanya Gary asam lambungnya naik. Saya diberitahu oleh Ervin, Pak, anakmu asam lambungnya naik. Loh, kenapa? Dengar Pak Pariaji mati. Terus waktu saya ketemu Gary di Malang berdua, dia bicara sama saya, Pak, Gary asam lambungnya naik. Loh, apa onyo? Dengar Pak Pariaji mati. Dia sadar, saudara, kalau saya berangkat itu dia belum siap gitu. Langsung asam lambungnya naik. Pak Pariaji kan 70-an toh. Saya sekarang sudah 62. Begitu dia dengar Pak Pariaji meninggal, dia langsung mikir toh, ini segede ini YHS. Di Palangkaraya paling gede, di Makassar paling gede, di Malang paling gede. Di Surabaya saja ini loh, yang kayak pupuk bawang. Tapi walaupun kayak pupuk bawang, jemaatnya itu cinta-cinta Tuhan loh. Persembahannya itu gede-gede loh, saudara. Iya, serius. Jangan saudara berkata, oh karena itu toh serius cinta sama Surabaya. Bukan, saudara. Bukan. Saya mengasihi semua karena dipercaya untuk menggembala. Di Pontianak gede. Saudara, di Palembang punya gedung gede. Di mana lagi? Manado sekarang bikin gedung gede. Ada 50 gereja loh, saudara. Gak main-main loh. Kalau Elisa membajak dengan 6 pasang lembu. Orang membajak itu biasanya kan 1 pasang. Berarti 2 lembu toh. Elisa membajak 12 lembu. Itu enggak mudah loh. Nah sekarang saya, gereja-gereja yang gede itu oleh seorang Yusak. Nah Gary sadar itu. Lah kalau bapakku balik ke rumah Tuhan, aku kayak apa ini? Sudah bisa belum untuk handle? Lalu kami bincang-bincang berdua toh. Gary levelnya sudah manajerial, tetapi belum sampai level ke leadership. Leadership itu digugu gitu loh, saudara. Digugu dan berjalan di depan. Kalau manajer itu kan semua yang sudah ada hasilnya di manage, ditoto begitu, saudara. Gary sudah. Tetapi untuk jadi leader masih
proses menuju jadi leader. Nah, saudara-saudara, saya komunikasi dengan mereka. Saya sendiri punya grup dengan 2 anak laki dan 2 menantu perempuan. Kalau Sandra di Singapura sama suaminya kan memang fokusnya di marketplace toh, kerja toh. Kalau mereka ini, saya punya grup 5 dengan saya. Mboknya nggak melok, Bu Hana tidak ikut, karena Bu Hana itu diamankan. Pokoknya taunya yang baik-baik saja. Yang 4 ini kan yang buruk, yang baik, semuanya blak terbuka. Persoalan ini, persoalan itu, persoalan semuanya terbuka. Kalau Bu Hana di cover gitu, saudara, kayak gelas itu dijagai gitu. Karena kan sudah pernah retak toh, di kemo terus itu, kalau dengar yang kurang baik itu gampang bentet lagi gitu, saudara. Jadi dieman-eman ini dijagai sama anak-anak. Kemarin waktu Sandra nganter ke airport, dia setir sendiri, saya di depan, Bu Hana di belakang, lalu ngobrol, komunikasi. Waktu pulang dia bilang, "Noni sudah sampai rumah, Pak." "Oh ya, Papa ngalah ya sama Mama ya. Sik dipeseni aku disuruh ngalah loh, saudara. Papa ngalah ya sama Mama ya. Nanti Noni yang ngomongi Mama kalau misalnya Papa ada apa-apa, tapi Papa ngalah ya." Jadi mboknya ini diproteksi sama anak-anak, saudara. Jadi kalau saya dikeroyok 3 anak, kan kalah aku, saudara-saudaraku. Ya tapi ya sudah mengalah saja. Jadi waktu nganter ke bandara itu Sandra masih ngomong gitu, "Papa ngalah ya sama Mama ya." Jawabanku cuma 1 kata, "Ya," panjang begitu. Nah, kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Komunikasi antara orang tua dengan anak. Ayo saudara, kita build komunikasi dengan anak kita. Daud berkomunikasi di ayat 5-12. Daud meminta Salomo beribadah pada Yahweh, dan lihat apa yang Yahweh lakukan atas Salomo. Untung Salomo ketika itu hanya minta hati yang bijak, berpengertian. Kan ditawari oleh Tuhan toh, "Kamu mau apa? Mau kekayaan, mau ini, enggak Tuhan, aku mau minta hati yang berpengertian." Tapi kemudian Yahweh memberi lebih. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 13 disebutkan begini, "Aku," kata Tuhan, "juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak engkau minta, kekayaan, kehormatan, sehingga di sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun yang seperti engkau di antara para raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalanku," bagi kita under grace, Yesus adalah jalan. Ketika engkau mengikuti Yesus dengan memegang ketetapanku dan perintahku sama seperti Daud ayahmu, maka aku akan memberikan umur yang panjang kepadamu. Siapa rindu generasi kita umurnya panjang-panjang? Lambaikan tangan tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, katakan amin. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Walaupun sempat sakit, sembuh dalam nama Yesus. Umurnya panjang. Jadi bukan orang tua kepahitan, bukan orang tua pilih kasih. Orang tua kepahitan, no. Orang tua pilih kasih, no. Tetapi yang ketiga, orang tua yang membawa anak beribadah. Maka di dalam Yesus terjadi healing and restoration of your family. Itulah doa kita di bulan ini. Ada restorasi, healing and restorasi dari keluarga saudara. Dalam nama Yesus. Spirit Fir'aun, rebuke the spirit of Fir'aun, ditolak dalam nama Yesus. Dah, diingat sekarang.
Anakku piroyo, cucuku piroyo. Semua karena saudara mereka beribadah. Dan karena saudara mereka beribadah, Yahweh memberkati mereka berlimpah-limpah. Jadi dalam nama Yesus, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.